Halo guys, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian semua sehat dan dilindungi oleh Tuhan. So, di video kali ini guys, aku mau cerita-cerita lagi sama kalian atau mau sharing kalian apa sih alasan aku, kenapa aku memilih menikah dengan orang Malaysia, kenapa bukan dengan orang Indonesia, sementara saya kan orang Indonesia gitu. So, buat kalian yang penasaran, ini dia beberapa alasannya. Jadi guys, aku itu menikah di tanggal 12 Februari 2017. Dan aku memutuskan untuk menikah dengan orang Chinese Malaysia itu yang pastinya setelah udah pikir matang-matang dan ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan saya itu ialah karena saya melihat seorang seperti suami saya ini, yaitu Chinese gitu ya kan. Dia adalah seorang yang sangat bekerja keras guys. Jadi siapa sih wanita yang gak mau punya suami atau pendamping hidup yang pekerja keras gitu. Jadi kalau orang yang pekerja keras itu ya pastinya masa depan kita yang enggak yang sampai terpuruk atau gimana, karena dia selalu mau berusaha dan bekerja keras untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingnya guys. Jadi itu saya pikir itu adalah alasan saya dia cocok jadi suami saya. Saya nggak bilang kalau orang Indonesia itu nggak semua bekerja keras gitu, tapi dibandingkan yang saya alami dulu atau yang pengalaman saya secara pribadi atau melihat orang juga guys, saya melihat Chinese Malaysia ini atau Chinese ini sangat berbeda gitu. Mereka memang sangat tekun, sangat-sangat bekerja keras. Apapun yang mereka pekerjakan, mereka nggak ada istilah macam gengsi apa. Pokoknya selalu bekerja keras gitu guys. Yang penting dia dapat duit gitu. Yang penting dia bisa menghasilkan uang gitu guys. Tapi yang halal ya guys. Di sini saya ceritakan yang halal, bukan yang nggak halal gitu ya. Alasan yang kedua, karena saya mungkin sudah tidak laku di Indonesia guys. Guys, karena sudah terlalu lama merantau gitu. Jadi saya merantau ke Malaysia ini di tahun 2011. Jadi setelah saya merantau, ya mungkin adalah pacaran atau apa gitu kan orang Indonesia. Tapi yang namanya LDR itu ya kan guys, tahu-tahu aja lah ya kan. Kita pun yang di sana curiga, ya sini curiga. Lagian pun kebanyakan orang Indonesia ini mikirnya kalau TKI itu kayak sudah nggak gimana gitu, nggak bagus gitu, macam image-nya agak sedikit jelek. Saya tidak bilang jelek, agak sedikit jelek gitulah. Karena apalagi orang itu menganggap kalau Malaysia, lalu bilangnya kalau ini apa namanya, mereka itu apa sih kerjanya di sana, kok bisa sih gajinya begitu banyak. Nggak mungkin lah kalau gajinya sampai 10 juta, nggak mungkin lah sampai bisa bangun rumah, bisa buat ini kalau cuman kerja kilang aja. Jadi mereka nggak percaya guys kalau di sini itu memang kalau kita ada OT, kita lembur maksudnya, kalau apa semua ya memang kita ada duit gitu kan guys. Jadi itu semua tergantung orangnya, tapi ya terpulang ke mereka. Jadi image-nya itu kadang mereka sudah anggap kalau yang namanya TKI itu nggak bagus gitu ya kan. Jadi mereka cuma memilih yang PNS atau yang kerjaannya bagus di Indonesia, sementara kadang gaji kita lebih tinggi daripada gaji mereka. Ya jadi curhat deh gue. So, makanya saya memilih itu ya karena saya mungkin sudah tidak laku di Indonesia. Jadi jadi saya memutuskan ya udah deh, orang Malaysia pun nggak apa-apa daripada nanti kita ketuaan gitu ya kan, kelamaan di Malaysia hanya untuk memikirkan harus orang Indonesia, ya nggak mungkin juga ya kan. Ya terpaksa, bukan terpaksa sih, ya udah namanya saling suka, lagian pun sudah jodoh ya. Jadi saya memilih menikah dengan orang Malaysia. Dan alasan yang ketiga guys adalah karena mereka ini
seperti suami saya ini, dia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab guys. Jadi maksudnya di sini dia sangat-sangat, pokoknya dia apapun yang dilakukan dia pasti bertanggung jawab untuk keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk, kadang untuk familiku pun dia bertanggung jawab gitu guys. Dia nggak hanya memikirkan sendiriannya, nggak hanya memikirkan cuma untuk dia gitu. Jadi dia bertanggung jawab sangat kepada keluarganya gitu. Jadi adalah pekerja keras juga ya kan. Jadi gimana, apa yang membuat kita beralasan lagi supaya tidak menikah dengan dia gitu ya kan guys. Oke, dan alasan yang keempat guys, dia ini atau orang ini dia nggak membeda-bedakan yang miskin dan si kaya gitu. Jadi pengalaman saya, kalau di Indonesia itu mereka selalu melihat tingkat ekonominya guys. Jadi kayak kita orang sederhana ya nikahnya sama orang sederhana gitu. Kalau kita orang yang berada ya nikahnya sama orang berada, kita bertitil. Tapi saya bilang ini kebanyakan ya guys, saya tidak mengatakan semua tapi kebanyakan. Dan ini juga yang pengalaman yang saya alami gitu, macam yang saya lihat, yang saya alami seperti itulah. Jadi mereka selalu membandingkan tingkat ekonomi seseorang gitu untuk menjadi pasangan hidupnya atau untuk menjadi menantunya gitu. Jadi kalau kita di sini kalau ada orang Chinese Malaysia ini dia nggak peduli gitu. Jadi banyak teman-teman saya yang nikah di sini pun, kami pun bilang kalau rumah kami itu begini, kalau kami itu di kampung kerjanya sawah, orang tua saya nggak bisa begini, apa semua. Mereka nggak peduli guys. Kunci utamanya cuma mereka yang mau kita saja, hati kita gitu. Jadi mereka nggak mikirkan yang namanya tingkat ekonominya guys gitu. Dan yang kelima guys adalah karena dia ini adalah seorang yang care gitu, yang sangat-sangat gimana ya dibilang, memperhatikan keluarga gitu. Walaupun dia macam kan ada gitu, kalau misalnya udah nikah kan kita nggak boleh lagi macam mengirim duit ke keluarga kita, apalagi pihak perempuan gitu ya kan. Macam nggak boleh lagi apa namanya itu, pokoknya terlalu macam ngasih sama adik, apalagi adik gitu ya. Kadang kan nggak semuanya orang itu atau lelaki itu mau gitu macam berbagi kepada keluarga perempuan kalau sudah menikah. Jadi kalau dia ini, dan sebagian pun orang kawan-kawan aku melihat yang menikah dengan Chinese ini, dia orang nggak peduli guys. Selagi misalnya dia orang ada duit, boleh kasih sama orang itu, apalagi keluarga kita, mereka nggak peduli gitu guys. Mereka nggak marah kalau kita ngirim ke kampung, apalagi kalau kayak kami orang Batak ya guys. Saya bilang, tapi saya bukan menjelekkan orang Bataknya ya guys, saya cuma cerita saja. Apalagi kalau orang Batak guys, selalu dibilang kalau kita itu ngasih-ngasih sama orang tua kita itu, kalau udah nikah selalu dibilang itu pertangan pudi guys. Maksudnya kasih di belakang gitu, nggak boleh gitu ya kan. Kalau orang kita Batak nggak boleh gitu ngasih ke orang tua kalau kita nikah. Kalau misalnya kita sudah berlebih atau apapun, pasti ada juga gitu di belakangnya mesti ada yang cerita, mungkin pun orang tua kita atau orang lain atau yang siapa-siapa lah gitu, pasti ada cerita. Jadi kalau mereka yang Chinese Malaysia nih guys, kayak suami saya ini, dia nggak peduli selagi dia masih mampu, dia selagi masih bisa memberi, dia akan kasih gitu ya guys. Dan alasan yang terakhir, sebagian aku lihat dan saya merasakan suami saya ini, dia tipe orang yang setia gitu. Jadi dia nggak yang gimana-gimana, nggak mau susah. Kalau saya tanya kenapa nggak mau sih cari yang lain atau gimana, tengok si Anu begini katanya. Dia tak mau pusing gitu guys, nggak mau pusing untuk orang yang kedua gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah seumur hidup seperti itu ya. Saya mengatakan ini ya karena saya sudah alami gitu. Jadi selama pacaran itu, selama kami pacaran 5 tahun, dia itu setiap hari pasti jumpa saya guys. Jadi saya berpikir ya nggak mungkin gitu kan, nggak mungkin ada waktu dia mau mencari yang lain, sedangkan dia kerja, saya kerja. Lepas itu nanti di masa kalau balik kerja dia pun ambil saya balik kerja. Dan juga kalau macam kayak kerja malam, dia pasti hantar walaupun jam 11 malam, dia pasti antar makanan ke tempat kerja guys. Jadi kayaknya nggak ada alasan mereka nggak setia gitu guys. Dan
di sini guys, orang Cina ini paling pentingnya kita kalau misalnya kita perhatian, kita setia, kita nggak terlalu matre gitu, macam harus yang wow, karena sebagian orang ini kalau sesama mereka, macam sesama suku mereka, perempuannya selalu mengharapkan yang tinggi-tinggi gitu guys. Jadi kalau Indonesia nih, karena saya sering tanya kenapa sih kayak koko saya tanyakan kenapa kok mau sama orang Indonesia, dia kata ya begitulah, karena mereka nggak terlalu memilih yang harus wow, harus gimana, yang penting harus perhatian, bisa menghidupi mereka gitu. Jadi mereka punya alasan tertentu gitu guys, makanya lebih banyak memilih juga nikah sama orang Indonesia. Dan saya pun jadinya punya alasan gitu kalau saya itu bisa menikah dengan dia, karena ya itu tadi beberapa alasan itu, saya merasa itu sudah cocok untuk masa depan saya gitu guys. Oke, sekian dulu video dari Mami. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya, dan jangan lupa subscribe ya guys. Di situ ada tombol subscribe. Terima kasih selalu support Mami Hoying. I love you all. Bye bye.